Nama saya Stefano, saya ingin melakukan video observasi tentang ikan cupang. Ya, ikan cupang ini bahasa Inggrisnya saya bilang betta fish atau ikan seribu umat. Ya, ini. Oke, ikan cupang adalah hewan yang masuk dalam golongan ikan air tawar. Ikan yang bernama Latin betta ini dapat dikelompokkan sebagai ikan hias dan ikan bertarung ya. Oke, ikan ini masuk dalam famili Osporonomiae, genus Osporonemus, dan masuk dalam spesies ikan beta. Ikan ini juga dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu cupang tarung, cupang hias, dan liar. Objek yang saya observasi termasuk dalam ikan cupang hias. Ikan laga ini berjenis ikan plakat. Oke. Anatomi ikan ini dapat tumbuh hingga sepanjang jari telunjuk ya, segini. Ekornya yang lebar menjadi ciri khas dan daya tarik bagi penggemar ikan cupang. Ikan ini memiliki warna biru keunguan dan panjang ekornya kurang lebih 3-5 cm. Tapi yang punya saya ini yang warna merah ya. Kepalanya berwarna merah, perutnya berwarna merah juga. Ikan ini berjenis kelamin jantan. Karena memang ikan laga saya memang full merah. Oke. Hal ini dapat dilihat dari ekornya yang panjang dan berwarna menarik. Ya, bisa dilihat ya. Ekornya berwarna menarik dan memiliki warna merah di bagian ujungnya. Ya. Ikan ini memiliki insang seperti ikan pada umumnya yang terletak pada bagian belakang kepala. Sebenarnya cara merawatnya ikan ini cukup mudah karena ikan ini tidak memerlukan alat bantu oksigen seperti ikan pada umumnya. Maka Anda hanya perlu menaruhkan dalam akuarium yang sebenarnya saya punya akuariumnya yang seperti ini. Ya, tapi untuk melakukan video ini pakai ini ya. Oke. Kondisi airnya yang minim dan oksigen pun bisa dipakai untuk ikan ini. Walaupun begitu disarankan untuk mengganti air secara rutin. Seperti saya yang melakukannya 2 hari sekali dengan cara menguras air dan bersihkan juga akuarium atau media lain yang Anda pakai, karena biasanya dari kaca-kacanya sering tumbuh lumut-lumut ya. Hal ini memudahkan saya untuk merawatnya juga. Saya hanya perlu mengganti air secara rutin dengan air sungai atau mungkin dengan air endapan juga bisa, air hujan juga bisa. Biasanya ini toplesnya juga saya bersihkan terus ya. Kadang-kadang saya menjemurnya agar lebih steril dan dapat membuat ikan terhindar dari segala penyakit atau jamur-jamur di kulitnya. Pemberian pakannya pun tidak sulit. Ikan cupang ini biasanya memakan larva, nyamuk, dan kutu air. Anda dapat mendapatkan larva nyamuk dari selokan dekat rumah Anda. Biasa selokan yang banyak larva nyamuk relatif memiliki keadaan air yang tenang, seperti selokan-selokan atau pembuangan air depan rumah ya. Dalam pemberian pakan, saya secara rutin memberi makan ikan cupang saya. Saya memberinya larva nyamuk setiap 1 kali sehari. Saya mendapatkan larva nyamuk dari teman saya yang juga memiliki ikan cupang. Biasanya juga saya membelinya dari toko-toko yang menjual segala keperluan hewan atau menjual ikan-ikan hias juga. Disarankan memberi makan ikan cupang ya paling sedikit secara rutin bisa, namun banyak makan yang diberikan lebih baik hanya sedikit namun sering daripada jarang tapi sekali memberi langsung banyak. Itu nggak bagus untuk kesehatan atau reproduksi ikan cupang ini ya. Jika ada penumpukan kotoran atau sisa pakan di dasar air, saya langsung
langsung digantikan saja airnya karena dapat mengakibatkan pencemaran air dan dapat mengakibatkan kematian pada ikan cupang ini. Oke. Untuk tingkah lakunya dari tubuhnya ikan cupang ini yang bisa dibilang agresif. Jika Anda menempatkan kaca di media depan ikan cupang ini ya, ikan ini akan merenggangkan insangnya untuk mempertahankan dirinya dari ikan lain. Refleksi dari kaca membuat ikan cupang mengira yang ia lihat adalah ikan lain, padahal itu hanya refleksi bayangan dianya sendiri. Ikan ini bersifat ikan yang individual dan hanya kadang-kadang berkelompok. Ikan ini bisa dibilang sebagai ikan individualis. Cara berkembang biaknya, ikan ini berkembang biak dengan cara bertelur. Dukungan ikan cupang betina dapat bertelur sebanyak 1000 telur, namun yang akan menetas menjadi anakan ikan cupang atau lebih sering disebut burayak saja sebanyak 30-50 ekor. Jadi dari 1000 ekor yang bisa hidup atau yang bisa selamat hanya 30-50 ekor. Biasanya ikan cupang jantan yang matang untuk kawin adalah yang bekerja 4-8 bulan dan memiliki warna yang lebih menarik. Ini bekerja untuk membuat betina tertarik untuk menjadi pasangannya. Sedangkan ikan cupang betina yang matang adalah yang dilakukan sekitar 3-4 bulan dan memiliki bentuk tubuh yang kecil dan buncit. Warnanya pun kusam, tidak menarik, gerakannya lambat dan tidak agresif. Habitat ikan cupang ini dapat ditemukan biasanya di rawa-rawa, danau, sungai yang memiliki arus tenang. Ikan ini dapat dijumpai di negara-negara bagian Asia. Ya, Asia Tenggara seperti Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Indonesia. Ikan hidup di air tawar. Oke, sekian untuk saya melakukan video teks observasi tentang ikan cupang. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. Selamat siang.